Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas lanjutan dari yang sebelumnya ya. Lanjutan dari KSN IPA ya. Jadi kita sekarang bahas yang namanya KSN IPA. Di mana di sini kita akan bahas lanjutannya. Langsung aja yuk, nomor 8. Pada katak perbedaan antara zigot dengan sel telur adalah apa sih sebenarnya perbedaan antara zigot dan sel telur? Sel telur itu merupakan sel kelamin atau sel gamet. Sedangkan kalau zigot itu merupakan hasil pertemuan antara sel sperma dengan sel telur ya, yang artinya kalau kita katakan di sini apakah ukurannya zigot lebih besar? Nah, kalau kamu ini penasaran, coba kamu lihat di Google ya, urutan proses perkembangan dari katak atau metamorfosis katak. Di sana kamu lihat ukuran sel telur atau ukuran sel telur dengan si zigot itu nggak beda jauh. Artinya kalau kita jawab yang A itu nggak bisa. Zigot jauh lebih besar, enggak juga. Kemudian, zigot membelah secara meiosis. Meiosis itu terjadi pada pembelahan kelamin atau sel kelamin. Jadi sel kelamin itu pasti mengalami yang namanya pembelahan reduksi atau kita bilangnya meiosis. Sedangkan zigot itu tidak mengalami pembelahan yang berupa meiosis. Bukan, lebih ke arah kayak apa ya kakak bilang? Cenderungnya sih mitosis ya, bukan meiosis. Jadi perbanyakan sel yang kemudian dia menggerombol jadi lebih terspesifikasi. Jadi nggak meiosis dia. Lanjut yang C, zigot terdiri atas lebih dari satu sel. Dia masih satu sel, tetap satu sel. Bedanya di mana Kak sebenarnya? Nah, bedanya itu di opsi D. Zigot memiliki lebih banyak kromosom. Kenapa Kak kayak gitu? Karena kromosom di bagian zigot ini merupakan hasil pertambahan dari sel kelamin, yaitu sel kelamin betina sama sel kelamin jantan. Kayak gitu. Ya, jadi nanti dia N-nya itu lebih banyak. Kalau kita bilang sifat haploidnya ya, haploidnya itu nanti lebih banyak dibandingkan si sel telur. Karena sel telur itu cenderung nanti sifatnya haploid ya, sedangkan zigot itu diploid. Karena sel kelamin ya, ingat sel kelamin kakak buat di sini, sel kelamin itu sifatnya haploid. Sedangkan zigot itu karena dia merupakan gabungan dari dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan sama sel kelamin betina, maka nanti dijumlahkan N tambah N, kan haploid itu N. Kalau zigot itu N ditambah N, hasilnya 2N. Logika aja, 1N sama 2N, banyakan mana? Banyakan yang 2N kan? Nah, makanya jawabannya di nomor 8 ini yang cocok adalah yang D. Gitu ya. Lanjut. Berdasarkan data pada tahun 2007, di Indonesia, kasus tuberkulosis atau TB mengalami peningkatan. Salah satu penyebab utama peningkatan kasus ini adalah apakah karena kemacetan lalu lintas? Nah, sebelumnya gini, kamu harus tahu dulu itu tuberkulosis gara-gara apa sih? Nah, ternyata tuberkulosis ini disebabkan oleh yang namanya suatu bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Hampir sama kayak ini, nama penyakitnya ya. Mycobacterium tuberculosis, tambahkan aja belakangnya tuberkulosis gitu ya. Nah, bakteri, berarti apakah bakteri berhubungan dengan yang namanya kemacetan lalu lintas? Nggak ada. Kalau kemacetan lalu lintas, nanti erat kaitannya dengan yang namanya pencemaran udara, ya kayak global warming, efek rumah kaca, ya kan, hujan asam, itu baru mungkin connect lah ya. Jadi kalau yang A ini nggak nyambung. Sama, A sama B itu berkaitan, artinya sama-sama ngomongin pencemaran yang terjadi di udara. Oke, dan kalau kita cek lagi tadi kakak bilang yang tentang namanya kemacetan lalu lintas, peningkatan polusi udara berarti berkaitan juga dengan pencemaran udara yang nanti ujung-ujungnya bisa meningkatkan suhu rata-rata di atas atmosfer atau menyebabkan global warming atau bahasa Indonesianya pemanasan global. Jadi yang A, B, dan D ini sebenarnya berkaitan sekali, tapi dikaitkan dengan pencemaran udara gitu ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Ibaratnya gini loh, penyakit Mycobacterium tuberculosis ini kan karena bakteri. Bakteri itu kan sukanya tempat-tempat jorok kan, tempat-tempat yang nggak steril. Nah, biasanya orang itu gampang banget tertular ya atau menularkan si penyakit ini ya karena kondisi yang tidak steril.
atau tidak bersih atau tidak menjaga kesehatan. Jadi kalau kita bilang di sini adalah penurunan kualitas hidup masyarakat, terutama kualitas di bidang kesehatannya, kayak gitu ya. Kualitas kesehatannya tidak diperhatikan, masa bodoh kayak gitu kan. Ya udah ujung-ujungnya kena deh, ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut, nomor 10. Nomor 10, pankreas memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Bagian eksokrin terdapat di bagian bla 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 dan melepaskan bla 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 bla. Ini banyak banget jawaban yang kakak temukan di Google. Jadi kakak tuh biasa sedikit kepo ya. Sedikit kepo sama jawaban-jawabannya biar kalian itu tahu sebenarnya ada jawaban yang tidak selamanya kamu temukan di Google itu benar ya, terutama yang depannya B itu belum tentu benar. Makanya kamu harus ngeceknya di kayak jurnal atau bahan bacaan yang valid gitu ya. Jangan asal pilih jawabannya dari B gitu ya. Don't. Walaupun sometimes juga ada yang benar gitu. Makanya kakak pastikan lagi ya. Didengarkan baik-baik ya karena space-nya nggak cukup. Jadi kakak cuma ngomong nih. Di pankreas itu punya fungsi endokrin sama eksokrin. Endokrin nanti lebih ke arah menghasilkan hormon gitu ya. Sedangkan kalau yang eksokrin nanti menghasilkan enzim. Tapi dengan catatan sebagian besar yang namanya pankreas itu nanti didominasi oleh sel-sel yang menghasilkan enzim atau fungsi eksokrin di bagian pankreas itu lebih besar dibandingkan fungsi endokrin. Artinya sel-sel di pankreas itu didominasi oleh sel-sel yang menghasilkan kelenjar eksokrin, bukan endokrin. Tapi tetap ada endokrin, tapi tidak sebanyak yang eksokrin. Paham ya? Sel-sel di pankreas itu didominasi oleh sel-sel yang menghasilkan kelenjar eksokrin atau menghasilkan enzim-enzim, bukan menghasilkan endokrin. Ada endokrin, tapi sel-selnya tidak sebanyak sel-sel pada eksokrin. Paham ya? Nah, kalau hormon nanti dikaitkan dengan Langerhans. Gitu aja. Jadi kalau ngomongin hormon, biasanya ngomongin Langerhans dan dia dibawa melalui pembuluh darah. Itu kalau endokrin ya, hormon kan endokrin. Dia pakai sel-sel yang terdapat di pulau Langerhans. Ada sel alfa, beta, delta, nanti kamu baca-baca lagi. Jadi kalau udah ngomongin hormon, berarti harus ngomongin Langerhans gitu ya. Pulau Langerhans, coba kamu cek. Jadi kalau yang A salah ya, karena kita kan fokusnya eksokrin atau enzim. Kalau yang C juga salah, karena dikatakan Pulau Langerhans menghasilkan enzim. Langerhans menghasilkan sel-sel yang nanti fungsinya untuk endokrin atau hormon. Jadi A sama C udah salah. Nah sekarang kita cek nih B sama D. B sama D itu mungkin ada bahasa yang nggak familiar. Aduh, sorry ya, ke riset. Gimana nih? Tadi kan kamu udah ini ya, sorry tadi ke riset nih. Coba nanti kamu lihat lagi video sebelumnya ya. Tadi kakak kepencet riset jadinya kecoret. Jadi kakak ulang lagi ya, endokrin itu nanti berhubungan dengan hormon, sedangkan eksokrin berhubungan dengan enzim. Kalau hormon dia Langerhans dan lewat pembuluh darah gitu ya. Yang C juga salah karena harusnya Langerhans bukan enzim tapi hormon. Dan ini ada lagi tentang yang namanya asiner pankreas. Asiner itu lebih ke arah sel-sel ya. Sel asiner itu terdapat di pankreas dan sebagian besar pankreas itu mengandung banyak sel-sel asiner. Apabila sel-sel asiner ini berkumpul maka nanti akan ngebentuk yang namanya asinus gitu ya. Asinus. Nah, asinus ini nanti akan menghasilkan eksokrin atau enzim yang nanti akan dikeluarkan melalui suatu duktus atau saluran ekskretori. Jadi jawabannya yang D. Kalau udah ngomongin asiner atau asinus itu nggak ngomongin hormon. Di sini kan dibilang asiner hormon, ya salah dong. Yang B salah. Asiner atau asinus, nama selnya asiner. Kalau sel-selnya berkumpul membentuk asinus. Jadi ada istilah sel asiner pankreas sama asinus pankreas. Asinus sudah merupakan kumpulan dari sel-sel asiner di pankreas. Sebagian besar pankreas itu lebih banyak mengandung sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan enzim, yaitu sel-sel eksokrin atau kelenjar eksokrin kayak gitu. Oke, sehingga jawabannya lebih tepat adalah D.
Nomor 11, pada hewan berikut darah yang kaya akan oksigen mengalir langsung ke dalam kapiler sirkulasi sistemik tanpa terlebih dahulu kembali ke jantung. Artinya dia cuma keluar langsung prosesnya itu langsung. Berarti itu serambi sama biliknya cuma satu. Serambi, bilik. Jadi jantungnya cuma ada 2 ruang, yaitu satu serambi, satu bilik. Makanya dia langsung. Ibaratnya dia gini, darah yang kaya oksigen akan mengalir langsung ke dalam kapiler sirkulasi sistemik tanpa harus terlebih dahulu kembali ke jantung. Sesuatu yang harus kembali dulu ke jantung itu karena sistem peredaran darahnya ganda. Nah, kalau yang ganda itu artinya dia bolak-balik dulu gitu loh. Kayak manusia kan ada 4 ruang tuh. Tahu kan ya, manusia ada 4 ruang, reptil ada 4 ruang, aves ada 4 ruang. Kalau katak ada, atau amfibi ada 3 ruang. Jadi kalau dia ruangnya cuman 2 gini, ya berarti dia nggak perlu bolak-balik. Artinya ini sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah tunggal itu hanya terjadi pada kelompok Pisces atau ikan. Jadi di sini terjadinya sama Pisces aja. Ingat kan ada Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Dari kelima itu yang dia sifatnya peredaran darahnya itu tunggal, itu cuma Pisces atau ikan. Dari opsi jawaban nomor 11, mana yang ikan? Kan cuma satu. Ikan pari. Ya udah jawabannya ikan pari. Nggak bisa yang lain. Komodo itu reptil. Kalau reptil berarti sistem peredaran darah ganda. Dia harus kembali dulu ke jantung, baru bisa diedarkan. Paus. Paus itu kan kelompok mamalia, tapi di air ya. Mamalia air. Mamalia itu punya 4 ruang. Jadinya sistem peredaran darah ganda. Katak-katak itu amfibi. Amfibi itu punya 3 ruang. Jadi semi ya, semi ganda. Nah, jadi istilahnya kalau kita cek di situ berarti yang cocok adalah ikan pari karena pari memang ikan gitu kan. Ya udah, dialah jawabannya. Lanjut, nomor 12. Untuk nomor 12 ini sebenarnya kimia, cuman bisa lah ya, gampang lah. Nomor 12 ini cuman untuk membedakan mana yang termasuk ke dalam senyawa. Senyawa itu berarti ada lebih dari satu unsur, gitu kan. Pernah belajar dong kalian, senyawa itu berarti lebih dari satu unsur. Berarti jangan jawab yang unsur. Kayak nomor 7, ini kan unsur, cuma sendirian. Fe sendirian. Perak itu kan sendirian, apalagi yang di situ sendirian, timbal atau Pb ya kimianya. Jangan ada 2, 7, 11. Yang ada 2, 7, 11 salahkan. Ini yang B pula ya kan. 2, 7, 11. Itu unsur bukan senyawa. Senyawa itu merupakan gabungan dari lebih dari senyawa itu merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau minimal lebih dari satu unsur. Kayak gitu. Nah, ini jawabannya ketahuan sih. Jawabannya itu yang mana? 4, 6, 8, 10. Ya kan? Karena dia ada lebih dari satu unsur. Kamu cek ya nomor 4. 4 itu NaCl. NaCl itu berarti dia ada, kalau kita cek ya, di situ ada 2, 1, 2. Ya kan? Natrium hidroksida yang nomor 6. Natrium hidroksida itu rumusnya ini. NaOH. Ada Na, ada O, ada H. Ada natrium, ada oksigen, ada hidrogen. Lebih dari satu kan? Yang nomor 8 ketahuan banget, MgCl2. Mg1, Cl-nya ada 2. Berarti ada 2 unsur, Mg dan Cl. Yang nomor 10, NH4. Ada nitrogen, ada hidrogennya 4, ada O, ada H. Rame ya kan? Gitu. Kalau yang air gula, air garam itu kategorinya larutan, bukan senyawa. Pokoknya kalau yang namanya senyawa itu pasti kayak ada banyak banget unsur-unsur kimia yang saling bergabung. Gitu aja. Gak usah ribet ya kan? Lanjut, nomor 13 ini sebenarnya soal kelas 11 SMA ya. Dan ini biasanya dikeluarkan di soal-soal zaman dulu ya, zaman waktu masih ada ujian nasional. Nomor 13, daun rhoeodiscolor direndam dalam larutan. Kamu tuh nggak perlu yang namanya kepo apa itu rhoeodiscolor, nggak penting, nggak usah, nggak apa-apa, nggak tahu pun nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tuh paham, kamu paham itu bacaannya apa. Di situ ngebahas apa, itu yang penting. Kalau mau tahu nanti juga bisa kan, kayak gitu. Setelah beberapa waktu daun tersebut disayat dan diamati menggunakan mikroskop, hasil pengamatan ditunjukkan seperti gambar berikut. Artinya pertama kan dia direndam sama air kan. Direndam sama suatu larutan yang kita nggak tahu itu apa gitu kan. Lama-lama kok bentuknya kayak begitu. Artinya itu
kayak dia itu masuk ke dalam gitu kan. Dan ini kalau kamu lihat, ini kan dinding selnya nih. Nah, ini dinding selnya. Nah, ibaratnya dia kayak kayak menyebabkan selnya itu menjadi kayak ada putih-putihnya gitu kan, kayak yang dehidrasi gitu loh, ngerti nggak? Dehidrasi. Ini merupakan konsep osmosis ya guys. Ini kejadiannya, kalau gambarnya kayak gini, kejadiannya namanya adalah plasmolisis. Nanti kalau kamu kepo, silakan tonton aja video kayak ini di BBC Channel, yaitu di folder atau di playlist kelas 11 tentang osmosis. Ya, ada di sana ngejelasin tentang plasmolisis. Jelas banget penjelasannya kalau mau kepo konsepnya ya. Kalau plasmolisis itu kejadiannya adalah ketika sel tumbuhan, ini kan daun, berarti kan tumbuhan. Plasmolisis merupakan kejadian di mana sel tumbuhan itu direndam dalam larutan hipertonik atau hipertonis atau larutan yang lebih pekat dibanding sel itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan berarti berdasarkan hasil di atas ini yang sebelah kanan sesudah perendaman karena dia kayak pinggirannya itu hilang gitu kan. Berarti cenderung ini mengalami plasmolisis atau dia direndam di larutan yang sifatnya lebih pekat dibandingkan larutan di dalam sel. Jawabannya yang A. Kalau sama pekatnya itu nggak bakal kayak gitu gambarnya. Kalau sama pekat berarti seimbang, berarti larutannya isotonis. Ini kan nggak seimbang, makanya kok jadi ada kayak zona-zona yang tidak ada warnanya gitu kan. Kalau lebih encer, gambarnya nggak kayak begitu, gambarnya bengkak. Kalau encer itu, kalau nanti larutannya encer, nanti nama peristiwanya turgor atau turgid. Nanti gambarnya bengkak gitu ya. Larutan perendam adalah air. Air itu sifatnya hipotonis. Biasanya kalau hipotonis itu dia sama kayak yang C kasusnya. Atau nama lainnya lebih encer kayak gitu. Jadi jadi turgor, bengkak tapi tidak pecah. Gitu ya guys, kalau plasmolisis itu nanti dia kayak ada bagian yang putih, itu menandakan itu dia kehilangan air. Airnya keluar. Kenapa airnya keluar? Karena di luarnya lebih hiper. Jadi kondisinya gini, di luarnya itu hiper, di dalamnya itu hipo. Jadi karena ini ngomongin osmosis, itu pergerakannya dari hipo ke hiper. Osmosis adalah pergerakan dari hipo ke hiper. Makanya karena di dalam selnya itu hipo, sel di dalam itu memiliki air kan. Airnya keluar. Karena airnya keluar, makanya gambarnya kayak ada yang kosong. Itu efek dari adanya dehidrasi atau kehilangan air. Kayak gitu guys. Lanjut nomor 14. Ini juga gampang. Gas yang termasuk dalam penyebab efek rumah kaca. Kan pertanyaannya gas. Nah ini kamu juga harus paham. Kamu harus tahu mana yang gas, mana yang bukan. Kamu tahu gas kan? Siapa? Nomor 3 kan? Ini pasti kamu tahu lah. Ini merupakan gas. Uap air. Uap air itu gas bukan? Ya bukan lah. Uap air. Uap air. Kok jadi gas? Iya kan? Apalagi yang gas? Ini gas metana CH4, gas H2S, nih kentut ya. H2S itu karena dikaitkan dengan kentut ya. Jadi harus ada nomor 3-nya, harus ada nomor 3-nya karena itu penting banget di pemanasan global atau efek rumah kaca. Jadi yang B sama C langsung kita salahkan. Dari opsi A sama D itu sama-sama punya 3, sama-sama punya 5 ya kan, berarti nggak usah dicek. Bedanya di 17 atau 68. Nah, karena di nomor 1 itu salah ya kan, berarti yang A salah. Ya udah jawabannya D. 3, 5. 5 itu gas sulfur ya. H2 sebentar, nomor 7. 7 itu 6 itu ozon. Ozon itu O3 ya. Kalau kamu kepo ozon itu apa? Kimianya O3. Kalau yang nomor 8 NH4. NH4 itu sebentar, NH4 itu adalah amonium ya. Amonium. Kalau NH3 itu amonia. Kalau efek rumah kaca itu berarti berhubungan dengan cenderungnya itu gas-gas ya, gas-gas buangan yang banyak. Kalau uap air cenderungnya kan berarti dia menghasilkan air kan. Kalau efek rumah kaca berarti ini kalau nanti kakak salah mungkin bisa ini ya dicek di kolom komentar, takutnya kakak salah jawab. Ini kayaknya jawabannya yang
Iya, yang D. Nanti kalau tiba-tiba ada revisi ya, Kakak tuliskan di kolom komentar ya, untuk nomor 14. Nah, demikian dulu untuk penjelasan yang dari nomor 8 sampai dengan nomor 14. Apabila masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.